tentang apa namanya strategi pembelajaran ya. Sebentar. Oh belum di ini. Mana ini sudah diungkap? Sebentar ya. Bapak mau buka dulu. Tadi udah dibuka. Sebentar. Hari ini berapa mata kuliah hari ini? Dua, Dua Pak. mata kuliah, Pak. Dua. Betul. Dua mata kuliah ya. Tadi mata kuliah apa saja pagi? Teori belajar dan pembelajaran, Pak. Dengan siapa itu tadi pembelajaran? Dengan Pak Rusman, Pak. Iya, iya. Teori belajar, oke lah. Ini tidak akan terlalu ini strategi ini karena memang kan hari ini semester ini Anda juga mempelajari tentang teori belajar dan pembelajaran. Intinya kan begini, strategi pembelajaran itu bagaimana kita merancang kegiatan pembelajaran ya agar pembelajaran itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Clear sampai di sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, jadi jangan sampai jelas. Jadi jelas. Jadi pertama, strategi pembelajaran itu intinya nanti Anda harus bisa merancang kegiatan pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan secara lancar, efektif, efisien. Nah, tentu ketika kita merancang itu harus mempelajari, harus memperhatikan, harus memperhitungkan berbagai dimensi, berbagai aspek gitu kan. Nah, sehingga nanti setelah mempelajari berbagai dimensi, berbagai aspek yang terkait dengan pembelajaran, maka kemudian nanti akan di setting ya. Di setting menjadi satu program menjadi satu rancangan kegiatan secara utuh gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan strategi ini. Nah, oke. Sekarang sudah kelihatan muncul? Sudah, Pak. Oke. Ini kan minggu yang lalu belum tuntas ini ya, belum selesai ya. Ya kan? Nah, kita langsung sekarang nomor 1. Ya, jadi kita mengkaji apa sih strategi pembelajaran itu. Nah, di sini nomor 1 menunjukkan bahwa strategi pembelajaran itu menunjukkan pada satu struktur. Apa struktur itu? Struktur. Susunan, Pak. Ya, good. Tadi kan kata Bapak setting ya. Setting, struktur, atau sistem. Apa sistem? Apa sistem? Sistem apa? Cara kerja bukan, Pak? Ya, betul. Ya, memang di dalamnya ada cara kerja, tapi bukan tapi. Artinya di sana dalam sistem itu ada beberapa komponen yang menyatu dan di dalamnya ada cara kerja setiap komponen. Jadi kalau dalam konteks strategi pembelajaran kan di sana ada beberapa unsur kan. Nah, sekarang kalau Anda bayangkan saja kegiatan pembelajaran. Nurul Hasanah, halo, bisa kedengaran? Nah, katakanlah sekarang Anda membayangkan ini settingnya adalah setting pembelajaran. Nurul Hasanah, kalau Anda membayangkan di dalam satu setting pembelajaran, di sana ada apa saja unsur-unsurnya?
Coba sebutkan saja. Ada guru, Pak. Oke, good. Terus? Ada siswa. Iya, terus? Bahan ajar. Bahan, good. Terus? Lalu Guru, siswa, bahan ajar, benar. Yang lain lagi? Bayangkan saja dalam setting Lingkungan, pembelajaran. Pak. Lingkungan. Hah? Lingkungan itu apa? Lingkungan, ya Kelas lingkungan. gitu maksudnya. Baik. Pak. Lingkungan kelas. Apalagi? Media, Pak. Media pembelajaran, Pak. Media, Pak. Media, Sarana Pak. Pak. Ada Alat metode, penunjang. ada sarana. Oke lah. Nah, sebutkan saja misalnya contoh, ada guru, ada siswa, ada bahan, ada lingkungan atau kelas, ada media, ada metode, ada sarana, prasarana. Nah, itu kan komponen-komponen dari satu sistem pembelajaran. Nah, ini kan setiap komponen punya fungsi ya. Punya fungsi kan? Nabila ya. Guru fungsinya apa? Guru fungsinya apa? Pengajar, Pak, yang mengajar. Kalau siswa Belajar dan mendidik. belajar. Ada bahan, Belajar. fungsinya untuk apa bahan? Sumber belajar. Sumber belajar. Ada lingkungan kelas, lingkungan atau kelas? Tempat belajar. Tempat di mana terjadinya interaksi, kan gitu. Ada media, Iya. fungsinya untuk apa? perantara, Pak. Perantara. Ada metode? Caranya, Pak. Cara, Pak. Juga Cara kan belajar. cara. Nah, ada sarana fasilitas? Buat support. Supporting system. Penunjang. Nah, Penunjang. jadi kalau kita sedang berbicara sistem ini, jadi kalau berbicara sistem, di dalamnya terdapat beberapa komponen. Setiap komponen itu punya fungsi dan memerankan fungsinya. Jadi itu, setiap komponen itu memerankan fungsinya untuk saling berinteraksi, saling mendukung, saling menguatkan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kalau berbicara strategi berarti Anda harus memperhitungkan unsur-unsur apa saja yang harus di-manage. Dan gitu. Nah, contoh misalnya saja. Kalau Anda akan menerapkan pembelajaran off-class dengan on-class, komponen-komponennya sama tidak? Pembelajarannya settingnya off-class, yang satu lagi on-class, sama tidak? Berbeda, Pak. Kan? Berbeda komponen-komponennya. Memang di sana ada guru, ada siswa, ada bahan, ada lingkungan, tetapi ada yang spesifik. Contoh, kalau on class kan online gitu kan harus menggunakan jaringan. Tetapi kalau off class kan tidak harus memakai jaringan. Nah, artinya ketika Anda mau merancang strategi pembelajaran untuk online dengan pembelajaran untuk offline kan berbeda, begitu. Nah, di sini strateginya. Jadi strategi berbicara menyangkut banyak hal. Tapi di dalam pengertian ini juga diartikan bahwa selain struktur, selain sistem, bahwa strategi juga adalah metode. Bagian terkecil, cara, teknik, prosedur, proses, di mana sistem, metode, teknik, prosedur, atau proses ini adalah digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Sehingga dengan digunakannya beberapa komponen tadi, ya, ini bisa membantu untuk siswa belajar. Jadi di sini kepentingan strategi itu ini nih. Nah, apa tuh yang warna merah? Strategi itu kepentingannya untuk apa? Untuk siswa belajar. Siswa belajar. Student learning. Untuk membantu kepentingan belajar. Dan ini sangat erat hubungannya dengan konsep dari teknologi pendidikan. Intinya kan teknologi pendidikan itu apapun yang dilakukan dengan teknik,
dengan menggunakan hardware, tanpa hardware, ya, konvensional maupun modern, berbasis digital ataupun konvensional, tidak jadi masalah. Setelah dianalisis, pokoknya kemungkinan-kemungkinan itu bisa digunakan. Intinya untuk apa? Untuk membantu to assist. To assist apa? Untuk membantu kepentingan belajar manusia atau siswa, kan gitu. Oke, sampai di sini clear nggak? Yo, silakan. Satu-satu dulu. Halo? Kedengaran? Halo? Terdengar, Pak. Terdengar, Bapak. Nah, yang nomor 1 dulu. Jelaskan, sehingga jelas unsur-unsurnya. Jadi struktur itu bukan hanya metode ya, tapi di dalamnya iya ada metode. Tetapi strategi. Strategi itu adalah jadi cara-cara yang kita lakukan dengan melibatkan berbagai unsur sesuai dengan konteks kepentingan. Konteksnya apa tadi? Konteksnya kalau pembelajarannya online ya tentu variabelnya, unsur-unsurnya juga sesuai dengan konteks kepentingan untuk online. Begitu juga kalau kepentingannya untuk pembelajaran untuk kepentingan pembelajaran offline. Jadi beda-beda. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sedikit-sedikit sebelum lanjut dengan yang kedua. Intinya tujuannya strategi adalah apapun yang dilakukan kalau dalam dunia militer untuk mendapatkan kemenangan dari peperangan. Kalau di sini kan to assist student learning. Strategi itu dilakukan untuk membantu kepentingan siswa belajar. Nah, tentu dari belajar ini bukan hanya sekedar proses, tetapi bagaimana dia bisa berhasil dalam melakukan aktivitas belajarnya. Kan gitu. Oke. Clear? Baik. Ya, lanjut yang kedua. Nurul Hasanah, jelas nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, Nabila, Iya, Bapak. ada yang ingin dikomentari? Bukan ditanyakan, ya pemahaman Anda mungkin menambahkan, kan boleh saja. Sejauh ini sudah cukup, Bapak. Sudah cukup. Oke. Oke, lanjut yang kedua. Masih hampir sama. Yang kedua itu dengan yang ke-1. So, Nurul Hasanah, coba nomor yang kedua. Apa itu yang kedua? Yang kedua, silakan. Instructional strategies are techniques teacher use to help students become independent strategies learner. Apa maksudnya? Jadi strategi pembelajaran adalah teknik yang digunakan guru untuk membantu siswanya menjadi lebih mandiri dengan menggunakan strategi pembelajaran. Nah, itu kan pertanyaan Bapak, ngerti nggak dari pernyataan ini? Paham nggak? Kan gitu. Ngerti nggak pernyataan nomor 2? Arahnya kemana nih? Tekanannya kemana nih? Tentu kan di sini nomor 2 itu dia punya stresis ini, punya stresis itu punya penekanan. Kemana nih arahnya nih? Penekanannya ke arah murid. Yo, sob, siapa yang barusan laki-laki? Halo? Ya, silakan. Penekanannya mungkin ke arah murid, mungkin ya kan karena di sini dituntut untuk menjadi mandiri. Jadi maksudnya apa tuh? Betul? Maksudnya apa? Jadi guru tuh dari teknik ini tuh strategi pembelajaran itu
adalah teknik seorang guru untuk membantu siswanya untuk lebih mandiri kan. Jadi siswanya itu harus memposisikan diri untuk mandiri. Jadi siswanya tuh harus belajar lebih giat lagi mungkin ya dalam mencari informasi gitu mungkin. Ya, bagus. Ya, betul, bisa ada hubungan. Ada yang menambahkan? Yo, ada yang menambahkan? Silakan. Betul tadi. Nah, penekanannya adalah to help student become independent. Jadi lebih ke bagaimana dengan strategi ini diarahkan pada upaya untuk mendorong siswa belajar secara independen. Independen itu mandiri ya. Nah, hanya tentu saja kan kalau ngajarnya ke TK, mandirinya gimana nih? Kalau pembelajarannya di TK, kalau mahasiswa ya relatif mudah. Tapi kalau misalnya TK bisa enggak? Atau SD lah, kelas 1 gitu kan. Gimana coba? Halo? Mungkin ketika bermain Pak bisa kan? Benar. Gimana? Bisa, Pak. Kata siapa belum bisa? Karena kan Pak waktu bermain gitu bisa bermain sambil belajar kan dalam dunia TK tuh. Contohnya bisa mandiri tidak? Bisa Pak. Contohnya? Contohnya itu pembelajaran menanam tanaman Pak. Wah, hebat. Kan itu sambil belajar Pak, sambil menanam juga. Kan itu mandiri juga. Anak-anak langsung terjun untuk menanam, menyiapkan medianya, menyiapkan tanahnya kan Pak. Sekarang kalau TK bisa enggak langsung tanaman, bagaimana mempersiapkan medianya, kemudian langsung menanam mandiri masing-masing, bisa enggak? Harus dikasih tahu dulu Pak sama gurunya. Belum bisa mandiri. Belum bisa mandiri. Jadi mandiri itu tidak berlaku ya kalau begitu bagi anak usia dini. Ayo. Mungkin bisa dilatih, Pak. Bisa dilatih. Iya, pembiasaan bisa itu. Halo, Bapak. Bisa kan, contoh misalnya kan di TK itu biasanya ada waktu istirahat makan siang ya. Ada kan? Iya kan? Ada kan waktu istirahat makan bukan makan siang. Ya makan lah gitu kan. Biasanya kan di TK itu ada makan kan? Kan ada waktu jam-jam tertentu makan, karena namanya juga anak kan dengan membawa bekal masing-masing. Nah, kemandirian itu contoh. Makan sendiri, tidak usah harus disuapin. Itu kan sudah belajar mandiri. Kalau mau pulang, bagaimana terbiasa pakai sepatu sendiri. Misalnya, karena kan kalau masuk di ruangan kelas, misalnya karena pakai karpet itu kan tidak pakai tidak pakai tidak pakai sepatu, alas kaki. Pas mau pulang ya biarkan belajar sendiri, hanya tentu dibimbing. Itu kan kemandirian, to become independent. Jadi kalau terbiasa dari mulai anak usia dini, kemandirian itu dibangun, dibentuk, maka nanti ketika SD, SMP, SMA juga mandiri. Akhirnya ketika ujian juga mandiri kan. Ya kan kalau ujian mandiri kan tidak lihat kiri kanan. Gitu kan Nurul Hasanah ya. Iya kan ada kan kalau sudah SMA juga kalau ulangan gitu kan penasaran lah tidak lihat kiri kanan itu ke teman. Berarti kan tidak mandiri. Ya, gitu. Nah, jadi sekarang nomor 2 masih berhubungan dengan nomor 1. Artinya bagaimana kita merancang strategi pembelajaran tadi dengan memperhatikan konteks, dengan melibatkan berbagai komponen atau unsur yang tadi bisa dengan strategi yang kita rancang itu untuk mendorong peserta didik untuk belajar secara independen, bertanggung jawab, mandiri, kan gitu kan, percaya diri dan lain sebagainya. Nah, kira-kira gimana nih? Anda sudah punya gambaran? Nah, kalau harus merancang pembelajaran yang bersifat mandiri itu seperti apa nih?
Halo, di sini ada yang sedang buka, Julia Permatasari yang sedang buka on cam-nya. Halo, boleh Julia gimana nih? Ada sudah punya gambaran nggak? Kalau harus harus menyusun strategi untuk mendorong siswa belajar secara mandiri, independen, to become independent learning. Gambarannya itu bisa dibuat ketika kita sudah mengetahui, memahami bagaimana siswa dalam kelas tersebut, bagaimana sikap-sikapnya atau bagaimana kebiasaan-kebiasaannya, misalnya di SD atau SMP gitu. Jadi dari situ kita bisa membuat strategi supaya pembelajaran itu bisa menjadi lebih efektif dan efisien, begitu Pak. Ya. Oke. Betul. Jadi ulangi prinsipnya apa tadi? Saya sebagai guru gitu harus pada awalnya memahami dulu saya ini mengajar murid yang seperti apa, siswanya bagaimana. Dari situ saya bisa membuat strategi agar menciptakan sebuah pembelajaran yang efektif dan efisien, begitu Pak. Ya, good. Ya. Nah, kalau kalau sekarang untuk yang belajar ya katakanlah SMA gitu kan, SMP belajar mandiri biasanya dengan apa tuh? Bahan ajarnya dikemas dalam bentuk apa? Untuk tugas belajar mungkin Pak. Tugas ya. Kelompok. Iya, tugas kemandirian anak SMA gitu. SMP, SD juga kan suka ada tugas kan? Ada kan? Di TK juga kan ada tugas kan? Nah, itu kan. Jadi ini hanya tadi. Jadi tugas itu juga merupakan salah satu strategi. Jadi tugas itu merupakan salah satu strategi bagaimana untuk mendorong manusia atau peserta didik agar aktif belajar gitu. Nah, jadi disinilah. Nah, oleh karena itu kalau dalam konteks teknologi pendidikan, strategi itu bisa belajar itu di dalam kelas, bisa di luar kelas, bisa di laboratorium, pokoknya dimanapun. Asal itu memang sudah sudah dirancang untuk kepentingan belajar, ya bisa terjadi pembelajaran. Oke, itu yang nomor 2 ya. Nah, sekarang nomor 3. Nih, ini lebih panjang nomor 3 nih. Siapa yang mau nih? Ada yang mengacungkan tangan. Nomor 3 siapa yang mau nih? Yang on cam ini banyak. Ada Az-Zahari, ada Iiz Abdurrafiq yang sedang on cam, ada Zulia tadi sudah, ada Ilham Marzuk, oke, ada Raden M. Arifya, ada Nabila. Silakan. Siapa yang nomor 3? Kelihatan kan segini tuh? Iya. Tiffany Anastasia Irawan. Tiffany itu yang di mana Teh? Yang di Bandung, Pak. Oh, yang di Bandung. Oke, silakan. Nomor 3 ya Tiffany ya. Ya, siap. Yang Inggrisnya dibaca dulu, Pak. Boleh, baca dulu lah. Biar kedengaran yang lain. Instructional strategies include all approaches. Jadi gini, jangan instruk ya, instruksional. Silakan. Instructional strategies include all approaches that a teacher may take to engage students in the learning process actively. These strategies drive a teacher's instruction as they work to meet specific learning objectives and ensure that their students are equipped
with the tools they need to be successful. Effective instructional strategies meet all learning styles and the development needs of all learners. Terus artinya Pak, bentar. Artinya itu, strategi instruksional mencakup semua pendekatan yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran secara aktif. Strategi ini mendorong instruksi guru saat mereka bekerja untuk memenuhi tujuan pembelajaran tertentu dan memastikan bahwa siswa mereka dilengkapi dengan alat yang mereka butuhkan untuk menjadi sukses. Strategi instruksional yang efektif memenuhi semua gaya belajar dan kebutuhan pengembangan semua peserta didik. Wah, lengkap ini. Udah lengkap ini. Udah sangat lengkap. Oke, nah, apa yang dapat dipelajari nih dari pernyataan 3 ini? Kan gimana? Tiffany, udah bener itu, udah lengkap banget gitu kan yang barusan Anda jelaskan, tapi kan Anda harus mengambil pemahaman dari sini. Jadi Anda membaca dulu teksnya sudah, kemudian Anda pahami. Paham enggak? Kalau paham Anda bisa mengungkapkan kembali dengan bahasa Anda. Oke Pak, ya. Yang saya tangkap seperti ini Pak, dari yang definisi nomor 3 ini, jadi bagaimana cara si guru ini bisa memberikan kebutuhan anak-anak untuk mencapai pembelajarannya, jadi gimana caranya anak itu bisa sukses dalam belajar. Nah, posisi si guru ini di sini sebagai fasilitatornya Pak. Oh iya, sip, bener. Sangat simpel dan itu sudah mencakup pengertian, mencakup keseluruhan nomor 3. Iya. Jadi kalau begitu kita itu kan bukan kita tenaga pendidik lah, guru kan gitu kan. Itu kan sebagai fasilitator ya, pelayan ya. Pelayan yang harus merancang, memudahkan, ya memudahkan itu bukan harus dibuat menjadi gampang, bukan. Tetapi bagaimana siswa termotivasi untuk belajar. Gitu kan, jadi senang belajar. Nah ini kan strategi kita. Kan kadang-kadang ada yang tidak menggunakan strategi, kalau mau belajar itu, waduh sebelum belajar juga sudah dibilangin, awas nih hati-hati mata pelajaran Bapak susah nih. Kalau kalian tidak konsentrasi atau tidak hadir nggak akan bisa-bisa. Nah itu kan dari awal sudah ditakut-takuti tuh. Nah, ini kan apakah strategi yang bagus enggak tuh kalau begitu? Tiffany, halo? Enggak, Pak. Kenapa enggak? Karena belum apa-apa anak tuh udah mundur duluan gitu. Kenapa mundur duluan? Karena dia nggak suka, terus mungkin dianya tidak merasa difasilitasi oleh gurunya untuk bisa paham kayak gitu. Harusnya gimana kalau begitu? Katakanlah kalau ini kebetulan mata pelajarannya susah gitu kan. Harusnya gimana? Kalau Anda sebagai guru? Saya sebagai guru, saya ingin memberikan pendekatan dulu kepada si anaknya tentang pelajaran yang saya akan ajarkan. Jadi membuat si anak tuh paham dulu konsep, jangan dulu ke materi. Kalau misalnya anaknya udah suka sama pelajarannya, udah paham, oh ini tuh belajar tentang ini, baru anak tuh bakal bisa menerima materi yang akan disampaikan, Pak. Iya, nah gitu ada pendekatan dulu kan. Jadi yang penting begini juga ya, di samping yang tadi Anda jelaskan, ada hal yang penting, Tiffany, kemudian juga yang lain, Ripa, semuanya lah pokoknya, yang jumlahnya ada berapa ini? Ada 95. Ya. Halo, 95 bisa menyimak semua? Halo? Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Stop. Baik, terima kasih. Takut pada tidur gitu kan, jam 1 soalnya. Kalau tidak kan ini juga strategi atau Tiffany, Bapak juga menggunakan strategi ini gimana nih? Yang 95 itu pada melek, maksudnya melek itu menyimak atau jangan-jangan istirahat gitu kan, tegar kan gitu kan. Kalau tegar kelihatan sih fotonya. Ya kelihatan tidak ngantuk gitu kan, kelihatan. Oke, nah jadi begini, Tegar. Jadi strategi kalau menurut Bapak salah satu strategi yang ampuh, ya ampuh tentu banyak lagi cara-cara yang
harus merasa apa yang akan diajarkan itu dibutuhkan oleh peserta didik. Ulangi. Tiffany, halo, kedengaran? Kedengaran, Pak. Harus meyakinkan kepada peserta didik bahwa apa yang akan dipelajari itu bermanfaat dan dibutuhkan untuk dia yang bersangkutan, apakah pada saat ini atau nanti pada saat kemudian. Maksudnya kemudian itu di tempat kerja kalau sudah bekerja, di masyarakat kalau nanti bergaul di masyarakat. Jadi ada sesuatu nilai tambah. Ada value, added value, ada nilai tambah jika Anda menguasai ini. Jika Anda bisa tentang ini, maka manfaatnya Anda akan, sehingga yang pertama muncul rasa ingin karena merasa dibutuhkan. Itu teorinya dengan teori motif itu begitu. Teori motif itu merasa dibutuhkan, karena dibutuhkan dia akan berusaha. Contoh, Tegar, kalau misalnya saja sekarang Anda lapar, ada yang dibutuhkan tidak? Apa yang dibutuhkan oleh Anda, Tegar, ketika Anda lapar? Makanan, Pak. Makanan. Karena Anda merasa membutuhkan makanan, maka Anda akan melakukan apa? Memasak atau beli. Memasak atau beli. Pokoknya melakukan aktivitas, mencari makanan itu. Apakah mau memasak atau membeli atau mungkin minta ke teman kos sebelah kan gitu kan, ya pinjam lah gitu kan, pinjam dulu lah makanan sepiring gitu nanti diganti gitu kan, nah, kan bisa saja kan, artinya Anda akan melakukan aktivitas. Nah, jadi Tiffany, salah satu strategi dalam konteks pembelajaran, halo untuk semuanya ini mohon dipahami, dicamkan, yakinkan dengan pendekatan tadi kata Tiffany, pendekatan yang persuasif, yang hubungan interpersonal gitu kan, saling percaya, saling menghargai gitu. Ya kan saling percaya, saling menghargai bahwa siswa atau peserta didik yang kita ajak bicara itu mereka mau. Artinya mereka bisa. Ya, artinya itu tadi. Yang pertama apa? Yakinkan bahwa apa yang akan dipelajari itu butuh. Nah, disinilah salah satu strategi yang bisa mendorong untuk tadi yang disebut dengan independent, menjadi independent itu, become independent. Jadi jangan langsung pas datang, halo pelajari, kerjakan tugas. Nah, ini kan pasti tadi kan siswa akan bertanya, buat apa saya ngerjakan tugas ini? Apa keuntungannya? Kan gitu kan. Meskipun tentu saja guru ketika memberikan tugas atau tenaga pendidik ketika memberikan tugas itu kan ada manfaat, tetapi kan harus dijelaskan kan. Dengan tugas ini apa keuntungannya kalau Anda bisa mengerjakan? Nah, jadi didorong begitu. Inilah yang penting di dalam satu strategi dalam konteks pembelajaran. Maka di sini di strategi drive a teacher instruction as they work to meet specific learning objective and ensure that the student are equipped with the tool they need to be successful. Ini lihat. Ini ada kata di akhir, saya garis tool they need. Kelihatan yang diberi suara? Halo, kelihatan? Terlihat Bapak. Nah, ini they need, mereka butuh to be successful. Halo semuanya nih teman-teman, halo yang 95, Anda mau sukses? Mau, Pak. Mau, Pak. Yakin? Mau Anda Yakin. Oke, good. Jadi harus yakinkan Anda pasti bisa sukses. Itu. Jadi harus terbentuk karakter dari sekarang. Jangan Anda, aduh gimana nih saya masa depan saya nih kalau begini terus. Itu sudah melemahkan diri Anda sendiri. Dari sekarang tanamkan menjadi karakter yang kuat dalam diri Anda. Tegar, namanya juga tegar, ini harus tegar ini. Dari sekarang, pasti saya bisa sukses. Begitu.
Sama sekarang dengan kuliah jam 1, aduh gimana ini udah lemes, habis makan siang, ngantuk. Ah, pasti ngantuk tuh. Karena tergantung kepada motif kita. Kalau menilai diri kita sudah aduh lemes nih, ngantuk. Pasti energi juga akan mengikuti Anda lemes dan ngantuk gitu kan. Tapi kalau Anda akan berkata, meskipun kuliah jam 1, habis makan siang, ataupun mungkin ada yang belum makan siang gitu kan, ya saya pasti bisa untuk mengikuti. Itu bisa itu. They need to be successful. Butuh kesuksesan. Nah, maksud saya begini Nabila, yakinkan kepada peserta didik dalam salah satu strategi bahwa yang akan dipelajari punya nilai manfaat bagi dirinya, mungkin bagi masa kini maupun bekal masa yang akan datang. Nah, itu salah satu untuk membangkitkan motivasi dalam satu strategi. Karena kan dalam pembelajaran itu harus ada motivasi kan? Harus ada motivasi kan? Motivasi itu datang kalau apa? Motivasi datang kalau ada kebutuhan. Tadi contoh tegar, lapar, ada butuh untuk makan, maka melakukan aktivitas mencari. Untuk apa? Mencapai tujuan. Apa tujuannya? Ya hilang rasa lapar, kenyang gitu. Itu penting ini. Kemudian yang pernyataan terakhir, yang nomor 3, pembelajaran yang efektif adalah apa? Di sini. Pembelajaran yang efektif manakala mempertemukan gaya belajar dan kebutuhan cara belajar setiap individu. Wah, ini yang sulit ya, agak bukan ya, memang artinya harus harus persiapannya harus matang. Jadi kalau di sini ada 93, tadi 95, sekarang jadi 93. Kemana nih yang 2 ya? Dalam partisipan di Bapak, ini bisa gini gimana nih? Tadi 95, sekarang 92. Mungkin terlempar gitu dari, oh iya, mungkin terlempar ya, tapi biasanya nanti suka masuk lagi. Sama dengan tadi Bapak kuliah pagi, tiba-tiba terlempar Bapak ini dari permukaan bumi gitu ya, permukaan bumi online ya, dan ternyata bisa masuk lagi ya. Nanti mudah-mudahan tuh teman yang 2 lagi bisa masuk lagi. Tadi 95, sekarang 93. Oke. Nah, jadi sekarang kalau Bapak di sini berhadapan dengan Anda 93, kan ini Bapak menghadapi 93 karakter ya. Apalagi berjauhan ini, waduh, ada yang di mana nih, wah macam-macam lah. Ada yang di Jawa, di luar Jawa. Yang Bapak rasakan saja Tegar, Nabila, kalau Bapak ngajar dalam satu kelas saja, menghadapi misalnya ada satu kelas 45, itu dalam satu kelas 45 kan berarti Bapak menghadapi 45 wajah. Iya kan? Wajah. Kan tidak ada yang sama, pasti berbeda-beda tuh yang 45 wajah itu. Mungkin juga di dalamnya ada karakter yang jelas berbeda-beda. Asalnya di lingkungan mana dia dibesarkan berbeda-beda, sangat variatif sekali. Nah, disinilah teknologi pendidikan berbicara di sini. Teknologi pendidikan berbicara bahwa mengajar bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena kita berhadapan dengan manusia dan manusia punya gaya. Nih lihat nih, efektif instruksional, semua siswa punya gaya. Dan cara yang bagus dalam strategi pembelajaran adalah ketika kita mampu mempertemukan gaya yang diinginkan oleh mereka dengan apa yang kita tawarkan kepada mereka. Kan gitu? Ya kalau gitu Pak, gaya saya sekarang ya inginnya kuliahnya sambil tiduran gitu kan karena ngantuk. Apakah saya juga harus merancang bagaimana pembelajaran sambil tiduran gitu? Kan gitu kan tidak ya. Bagaimana Bapak untuk membuat semua yang 93 ini ya bisa berpartisipasi gitu. Dirancang ya, paling tidak dirancang tadilah, paling tidak Bapak sering buka partisipan di sini.
Oh, ada yang sedang on cam ini, misalnya ada dari tadi Irfan, Julia, ada yang off cam, Abdurrahman, Ilham, Ripani, Sabari. Ini kan salah satu strategi yang Bapak lakukan. Paling tidak Anda yang sedang off cam merasa diperhatikan. Halo, yang sedang off cam bisa diperhatikan, merasa diperhatikan nggak nih ketika Bapak mengecek dari partisipan. Misalnya Nisrina nih sedang off cam. Di mana Nisrina? Halo, Nisrina. Iya, Pak. Di mana Anda posisi? Di Bandung, Pak. Oh, di Bandung. Kenapa off cam? Ini, Pak, IndiHome-nya dari tadi lemot, jadi... Oke, tapi Iya. ketika Bapak ngecek Anda, meskipun off cam, Bapak ngecek nih melalui daftar di partisipan, Anda merasa diperhatikan tidak? Iya, Pak, merasa diperhatikan. Ya, itu strategi itu. Coba kalau Anda dulu ketika oleh guru, misalnya saja ketika belajar di SMA, merasa tidak diperhatikan oleh guru, lalu bagaimana perasaan Anda? Halo. Oh iya, Pak, perasaan saya... Guru, Pak. Oh, Silakan. Yang pertama tadi, yang pertama. Halo, yang pertama tadi siapa? Yang perempuan. iya, Pak. Nah, boleh. Perasaan saya tidak diperhatikan guru, Pak. Oke. Saya tanya sekarang. Anda pernah mengalami dalam pembelajaran merasa tidak diperhatikan oleh guru? Pernah, Pak. Oke. Lalu karena merasa tidak pernah diperhatikan, lalu bagaimana sikap Anda? Kalau jadinya males, Pak, kalau ngerasa nggak diperhatikan itu. Kan males. Terus apa lagi? Jadi pembelajarannya juga kurang menarik gitu, Pak, yang guru sampaikan. Terus paling juga kan Anda mungkin ganggu teman kan gitu. Iya, Nah, Pak. ini kan Nabila di depan teman Anda, di depan Anda langsung ditoel gitu kan. Dilempar, kasih apa, dicubit. Ya kenapa? Ya Anda melakukan itu kan ya karena tidak diperhatikan, ya artinya ya tidak apa-apalah gitu kan. Karena gurunya juga nggak ngeh gitu kan. Tapi coba kalau misalnya diperhatikan, ketika Anda ganggu teman Anda di depan, pasti guru yang memperhatikan, "Oi, Anda siapa namanya tadi? Nisrina ya, siapa? Iya, Pak, Nisrina. Nisrina, apa yang kamu lakukan?" Oh, gitu kan sambil matanya agak terbuka dikit guru itu. Nah, gimana sikap Anda Nisrina kalau begitu? Kalau begitu, aku berhenti ganggu teman, Pak. Anda berhenti ganggu teman. Pertanyaan saya, kenapa Anda berhenti ganggu teman? Karena merasa diperhatikan, guru. Nah, itu kuncinya di sana. Penting di sini. Ini sentuhan-sentuhan strategi. Ya, jadi jangan sampai yang ngantuk dibiarkan gitu kan. Nah, biarkan aja malah dikasih bantal gitu kan oleh Anda. Ya, jadi pulas lah gitu kan. Tapi jangan juga kalau ada yang ngantuk tegar, langsung Anda ambil air, langsung diguyur gitu kan. Malah di kelas lagi di hadapan teman-temannya. Wah, bahaya itu. Bahaya. Jangan-jangan tegar nanti Anda pulangnya bisa terancam tuh. Nah, apalagi siswanya laki-laki misalnya. Awas, hati-hati tuh Pak Tegar. Kemana dia jalannya nanti pulangnya. Karena kenapa? Anda mau merubah dengan memberikan perhatian kepada siswa, tapi caranya yang tidak tepat. Nggak boleh itu dalam konteks ini, strateginya tidak bagus. Ya, tapi Anda juga jangan membiarkan yang ngantuk dibiarkan. Nah, pertanyaannya kalau begitu gimana nih strateginya? Ayo Tegar, kalau Anda menghadapi kasus seperti itu. Ada yang ngantuk gitu kan, tapi Anda juga tidak ingin siswa ini ngantuk gitu kan. Tapi gimana nih caranya? Kan tadi kalau ambil air satu gayung diguyur kan, nah bahaya juga gitu kan. Nah, gimana nih? Silakan. Strategi Anda. Kan ini sedang berbicara strategi. Gimana strategi Anda? Dengan cara menegurnya. Ya gimana menegurnya? Gimana ya? Ada yang punya ide, silakan. Gimana yang punya ide? Ayo. Strategi apa yang Anda lakukan ketika Anda berhadapan dalam kelas ada siswa yang ngantuk? Saya, Pak. Melakukan pendekatan, Pak. Saya, siapa namanya? Halo, siapa namanya?
Surya, Pak. Surya, ayo silakan Surya. Good, silakan. Jadi pertama pasti dibangunin dulu ya Pak. Terus habis dibangunin dulu. Wow, dibangunin. Nah, terus gimana? Terus habis dibangunin ditanyain dulu kenapa kok sampai bisa ketiduran, alasannya kenapa. Kan terkadang kan siswa ada yang mungkin tidurnya kemalaman, ngerjain tugas atau gimana, atau ada yang emang dia males-malesan gitu Pak. Nah, setelah tahu alasannya, terus kita kasih nasihat, kita suruh wudhu biar melek. Bagus lah. Ya. Nah, halo Surya, halo. Ya, Pak. Di mana Anda nih, posisinya di mana Anda? Di Demak Pak. Oh, di Demak. Iyalah Jawa Tengah ya. Yang bagus lah, tapi Bapak itu ingin tahu strategi membangunkannya biar siswa yang tertidur itu tidak tersinggung, gimana tuh caranya? Gitu strateginya yang ingin Bapak tahu. Betul, Anda harus membangunkan, tapi bagaimana nih teknik membangunkannya, gitu maksud Bapak. Surya. Mungkin bisa kayak satu kelas disuruh tepuk tangan biar dia good. Gitu loh, Pak. Bagus. Iya, benar. Jadi sehingga siswa yang tertidur tadi merasa tidak langsung ke dia kan? Iya, Pak. Langsung oke, misalnya ayo mari kita tepuk tangan, tepuk pramuka gitu kan. Oh, rame-rame tuh tepuk pramuka. Tiba-tiba yang tadi tidur juga bangun langsung ikut tepuk pramuka kayaknya ya, yang sedang tidur tadi. Bener kan? Wah, setelah itu langsung nyanyi misalnya rame-rame bersama-sama, ice breaking lah. Wah, saya setuju Surya, bagus. Jadi tidak langsung ditujukan, hei Nabila kamu tidur aja, bangun. Wah, kan tidak begitu kan? Nah, tapi tadi, oke anak-anak yuk kita tepuk tangan ya dulu lah untuk menggairahkan suasana gitu. Tidak langsung ditujukan kepada si A, si B. Ingat, konteks pendidikan hubungannya adalah manusia dengan manusia. Manusia punya harga diri, manusia punya perasaan, punya malu, dan lain sebagainya. Teknologi pendidikan sebagai salah satu pemecahannya tadi banyak cara. Surya ingin dengan cara tepuk tangan. Nah, good. Wah, bagus lah. Idenya tuh bagus. Kalau sekarang jarak jauh gimana nih? Kalau tadi mah kan misalnya dalam satu kelas nih, Surya nih. Sekarang kalau Bapak ini jarak jauh gimana nih caranya nih? Banyak yang menanya, ya ini kalau bisa membuat solusi bagus nih. Karena banyak yang bertanya gimana nih untuk memantau agar semua bisa terperhatikan. Bisa punya ide gak Surya atau teman-teman gimana nih kalau pembelajarannya jarak jauh seperti begini? Silakan. Teknologi pendidikan, berbicara teknologi pendidikan, aplikasi. Punya ide nggak? Gimana nih? Kalau sekarang sudah 96 nih, malah lebih. Awal 95, loss 93, sekarang jadi 96 nih. Wah, bagus. Halo, ada punya ide nggak? Kalau jarak jauh. Mungkin dengan cara Bapak tadi ditanya gitu. Ya, bisa. Salah satu di antaranya tadi kan cek. Meskipun tidak mungkin kan 96 semuanya satu-satu, habis waktu lah. Iya kan, habis waktu hanya ngecek 96 satu kali ngecek satu orang 3 detik aja. Atau 5 detik lah. Jadi 96 kali 5 detik berapa? Ayo hitung. 96 kali 5 detik. Berapa? 430, Pak. 430 detik bagi 60 detik. Berapa? 7, Pak. Jadi sudah 7,8 menit tuh kan. Untuk ngecek aja habis waktu kapan ngajarnya nih. Nah, gimana caranya? Ayo, halo. Bapak izin menjawab. Silahkan. Kalau menurut saya sebelum si siswanya itu ngantuk, jadi kayak perbanyak interaksi gitu sama anak-anaknya. Terus di tengah itu ada sesi kayak post-test, ngisi kuisis atau Kahoot yang kayak games gitu, Pak. Bisa dimainin bareng-bareng. Nah, jadi kan kita lihat nih siapa yang benar-benar memperhatikan dan mana yang kurang memperhatikan dari jawaban-jawaban yang ada di Kahoot-nya itu tadi. Iya, sip. Ya,
itu variasikan, ya, sekali-kali beri tes, post tes atau pre-tes, ada kuis, macam-macam, banyak. Nah, kalaupun harus menyapa, kan sekarang harus menyapa nih. Menyapa itu strategi menyapa itu. Ya, misalnya ada 96, kan tidak mungkin satu-satu kan. Sebab kalau satu-satu seperti tadi, waktunya akan habis untuk menyapa saja. Satu kali menyapa, kalau semuanya 96 disapa, kan 8 menit tuh lumayan. Ya, nah, lama gitu kan. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara menyapanya? Agar menyapa juga tetap dilaksanakan, tetapi tidak menyita waktu, tetapi unsur perhatiannya menjadi muncul. Gimana caranya? Ini strategi, kita berbicara strategi, langsung praktek nih. Halo, punya ide enggak? Kasih reaction. Gimana? Ada Misalnya Bapak nanya, ini siapa? Nanya ke mahasiswanya, misalnya ini siapa yang ngedengerin? Iya, ini kan ada 95 nih, 95 peserta nih. Ya. Nah, kalau disapa satu-satu kan tidak mungkin, tapi Bapak ingin untuk supaya semuanya memperhatikan dan Bapak berusaha untuk menyapa. Nah, bagaimana cara menyapanya gitu? Dengan cara apa? Meminta reaction. Reaction, terus samping itu dengan diambil sampling. Diacak, sampling, iya kan, contoh Bapak buka nih, partisipan, wah ada 95, oke, langsung, oke, Bapak sekarang akan coba tanya nih, apa yang sudah dikuliahkan dari tadi nih, 1, 2, 3 tuh, nomor 1, 2, 3, sekarang Bapak ingin tahunya nih kepada semua, nah, tuh, Bapak coba misalnya apa yang Anda pahami dari pernyataan nomor 2. Oke, sudah siap? Apa yang Anda pahami dari pernyataan nomor 2? Oke. Sekarang coba Ilham. Mana Ilham? Saya, Pak. Oke, good. Stop, jangan nggak usah dijawab. Bapak hanya mempraktekkan bagaimana cara menyapa dengan cara sampling. Ketika Bapak, nah sekarang saya tanya, ketika Bapak sekarang akan mencoba menyapa untuk bertanya apa yang sudah dikuliahkan tadi dari 1, 2, dan 3. Sekarang fokus nomor 2. Apa yang Anda pahami dari pernyataan atau definisi nomor 2? Bapak menyampaikan itu tuh sebagai stimulus pertanyaan. Pertanyaan Bapak, bagi Anda sekarang yang ada di komunitas ini yang sebanyak 95, gimana ketika Bapak menyampaikan pernyataan tersebut? Ilham, bagaimana perasaan Anda? Atau siapa yang punya perasaan ketika Bapak menyampaikan tadi pernyataan itu, pertanyaan itu? Termotivasi untuk menjawab mungkin, Pak? Iya, termotivasi untuk menjawab. Atau tadi, meskipun Anda mungkin tidak akan atau belum bisa akan menjawab, tetapi Anda paling tidak memperhatikan nomor 2 itu apa tuh. Dibaca lagi oleh Anda itu kan. Kenapa? Takut jangan-jangan nanti ke saya ini. Nah, ini akhirnya apa? Yang 95 itu semuanya berusaha akan memperhatikan. Jadi, Anda semua jadi memperhatikan nomor 2, dibaca lagi, didiskusikan oleh Anda sendiri, dan jangan-jangan ke saya. Jangan-jangan ke saya. Coba bandingkan sekarang. Bandingkan dengan cara Bapak, strategi Bapak yang pertama tadi. Sekarang Bapak punya strategi yang kedua nih. Kan kita ini mata kuliahnya strategi nih, harus dengan harus praktek strateginya Nabila ya. Nah sekarang Bapak yang kedua nih, strateginya. Lalu Anda nanti bedakan bagaimana strategi yang ke-1 dengan yang kedua. Anda merasakannya. Oke, kita sudah tadi dari jam 1 membahas what are the instructional strategies. Ada 3 yang dikaji. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Sekarang Bapak ingin tahu
Sejauh mana nih Nabila Anda bisa memahami pernyataan nomor 1? Coba Nabila. Iya, Bapak. Oke, stop. Ulangi ya. Ulangi. Oke, tadi kita sudah membahas tentang apa itu strategi. Ada 3 definisi, 1, 2, dan 3. Nah, sekarang untuk mengetahui sampai sejauh mana Anda, Nabila, memahami yang nomor 1, apa maksudnya pernyataan nomor 1 itu Nabila? Stop, Ya, nggak usah dijawab Nabila, nggak usah dijawab. Sekarang gimana, halo teman-teman yang lain, perasaan Anda ketika Bapak membedakan cara yang pertama dengan cara yang kedua, apa perbedaannya, strategi yang Bapak gunakan? Kalau yang kedua, Pak, cuma Nabila yang tergerak dan terstimulus untuk menjawab sama mencari jawaban. Kalau yang pertama? Karena tadi sampel dan belum disebutkan di awal, baru disebutkan pertanyaannya, baru ditebak, jadi semua terstimulus dan termotivasi buat cari jawaban. Nah, Anda mau memilih cara yang mana? Cara yang ke-1 atau cara yang kedua? Yang pertama. Yang pertama, Pak. Kenapa Anda memilih yang pertama? Semuanya merasa termotivasi buat menjawab, Pak. Karena ingin semua peserta didik itu merasa diperhatikan dan memiliki motivasi yang sama untuk belajar. Ini strategi. Ini strategi dalam cara memperhatikan siswa, lah gitu kan? Ini strategi. Contoh lain. Oke, misalnya saja kan, anak-anak kita hari ini belajar tentang IPS kan gitu kan, Tegar. Mata pelajaran IPS, gitu, bukan Tegar ya, yang lain lagi nih. Apa namanya? Soalnya, mohon maaf nih, kalau menyebut yang sering Tegar dan lain sebagainya, karena yang muncul di layar Bapak itu gitu kan, karena kan tidak mungkin muat semuanya nih. Nah, oleh karena itu misalnya saya Anissa nih, Anissa Dita. Halo Anissa. Iya, Pak. Oke, nah, lupa lagi apa tadi yang mau Bapak bicarakan? Lupa lagi malah. Apa tadi yang mau dibicarakan itu? IPS, Pak, pelajaran. Benar, makasih ya. Berarti Anda memperhatikan tuh. Misalnya, hari ini kita dengan Bapak ketemu lagi pelajaran kita tentang IPS dan judulnya adalah tentang transmigrasi lah. Nah, sekarang ada bahasan itu ada di bab 3 nih. Nah, sekarang bab 3 itu ada 2 halaman nih. Oke, sekarang sebelum Bapak menjelaskan, coba baca dulu masing-masing 1 orang 2 paragraf. Bergiliran dimulai dari kursi yang paling depan, paling kanan, terus berantai ke kiri, nyambung. Dari mulai Dwi Mayang, Deborah, berdasarkan urutan itu silakan. Nah, kemudian bagaimana sih coba sikap Anda sebagai siswa ketika pembelajaran dilakukan dengan cara seperti itu, strateginya seperti itu? Membaca dengan berurut tuh dari kursi yang paling kanan terus ke kiri, muter lagi, nanti ke kanan gitu. Apa yang Anda lakukan? Fokus. Itu kita semakin menyimak. Menyimak bacaan. Fokus pada bacaannya, Pak. Menyimak. Kenapa fokus menyimak bacaan? Karena kalau tidak nanti tidak tahu, Pak, gilirannya. Karena kalau tidak menyimak, tidak tahu giliran saya nanti di bagian mana nih. Bisa. Nah, tetapi ada juga kelemahannya. Kelemahannya misalnya dalam tanda kutip, mohon maaf nih, bagi siapa yang tadi yang terakhir berbicara, merespon. Halo, yang laki-laki. Halo. Yang terakhir barusan siapa yang berbicara? Yang menjawab? Yang laki-laki barusan siapa? Fahmi. Oke, Fahmi. Misalnya Fahmi ini dalam tanda kutip agak nakal, boleh kan? Agak nakal.
nakal pelajar sih. Misalnya Fahmi, oh Pak Guru IPS mah biasa suka nyuruh baca satu halaman gitu kan, 2 paragraf satu orang. Fahmi kebetulan duduknya di barisan yang ketiga paling belakang. Nah, yang dilakukan oleh Fahmi bukan memperhatikan teman yang sedang membaca, tetapi menghitung ada berapa paragraf ya buku halaman sekian itu, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh ada 15 paragraf. Berarti dihitung oleh Fahmi dari urutan ke-1, 1, 2, 3. Fahmi Anda di urutan ke berapa? Di 20. Saya nggak akan kebagian. Akhirnya Fahmi apa? Ya karena agak nakal, Fahmi karena merasa tidak akan kebagian untuk membaca, ya tadi kan ganggu teman yang lain, kan gitu. Ya, gitu kan. Itu salah satu kelemahan kalau kita menyuruh dengan cara strategi seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Bukan tidak boleh menyuruh untuk membaca, tapi strateginya jangan begitu. Ambil daftar hadir, kalau di sini kan ada partisipan nih, seperti tadi. Oke. Nah, dengan demikian maka semua akan fokus memperhatikan. Oke, clear sampai di sini? Itulah beberapa strategi dalam konteks kita melaksanakan pembelajaran. Ada pertanyaan? Silahkan sebelum pindah ke slide berikutnya. Silahkan. Izin bertanya, Pak. Boleh, silahkan. Dengan siapa? Oke, Ihsan. ada 2, Muhammad Ihsan, kemudian Aditya. Ihsan dulu. Oke, silahkan Ihsan. Jika peserta didik itu mengetahui bahwa pelajaran tersebut tidak berpengaruh terhadap masa depannya. Contoh misalkan peserta didik itu tuh dia lebih minat ke basket gitu, jadi pembasket profesional. Sedangkan guru tersebut mapelnya itu kimia gitu. Apakah guru tersebut harus tetap memaksakan pelajarannya kepada murid tersebut, Pak? Nah, good. Setiap manusia punya potensi Ihsan, ya, punya minat dan kurikulum yang bagus, tentu harus bisa memberikan layanan sesuai dengan minatnya masing-masing. Nah, kalau untuk di pendidikan dasar menengah itu kan sudah dianggap dengan kurikulum yang ada itu adalah standar sebagai basic. Adapun nanti kalau peminatan itu ada di atas perguruan tinggi dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan penjelasan. Kemudian yang kedua, Ihsan, berikan pemahaman di era sekarang kehidupan abad 21. Ini harus yakinkan kepada peserta. Tidak ada yang bisa dipecahkan hanya dengan satu keminatan saja. Hanya satu keilmuan saja. Pasti Ihsan memerlukan sumbangan dari ilmu, dari bidang, dari aspek-aspek yang lain. Boleh Anda punya minat utamanya ke A, tapi untuk memperkuat minat Anda di A itu Anda harus ditunjang dengan A, B, dengan B, C, D. Ilmu-ilmu ini nanti akan diperlukan untuk menunjang penguatan terhadap pencapaian minat Anda. Meskipun memang tidak akan maksimal, tetapi paling tidak ada satu irisan yang akan memberikan kontribusi. Gitu. Nah, apalagi sekarang kan di era abad 21 itu kan ada yang disebut dengan multidisiplin, ada kolaboratif. Nah, ini Ihsan. Jadi meskipun memang bukan menjadi hal yang utama, tetapi ini akan memberikan kontribusi. Begitu. Itu Ihsan ya. Oke. Meskipun memang kalau dilihat dari segi motif pasti akan berbeda dia motifnya karena dia minatnya tadi kepada sesuatu yang utama, maka ketika mempelajari yang lain itu mungkin hanya dianggap sebagai nanti untuk mendukung. Jadi minatnya juga motivasinya juga akan mungkin agak sedikit rendah dibandingkan dengan yang minat yang utama tadi. Tetapi yakinkan kepada mereka bahwa ilmu apapun yang dipelajari itu akan saling melengkapi untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian minat dan cita-cita seseorang. Begitu. Ya, jadi jangan dianggap sepele dengan ilmu-ilmu yang lain. Ada sekarang itu abad 21 sangat dituntut kemampuan kolaborasi, sangat dituntut kemampuan multidisiplin, interdisipliner dan lain sebagainya. Oke, baik. Makasih Ihsan.
Aditya, lanjut. Baik Pak, terima kasih. Begini Pak, mungkin mohon maaf, mungkin pertama-tama mohon maaf jika topiknya mengulang. Jadi begini Pak, berdasarkan pengalaman saya, bagaimana jika seorang siswa itu di kelas ada siswa yang memiliki kebutuhan khusus, khususnya dalam memahami materi, tetapi jika kita mengubah strategi jika kita merubah strategi itu juga mengganggu ke siswa lain. Bagaimana cara kita menentukan strategi yang benar-benar baik, tetapi kita tidak merubah strategi yang sudah ada, dan juga yang paling penting si siswa tersebut tidak merasa terasingkan. Ulangi ilustrasinya biar jelas buat teman-teman. Silakan, bagus. Ya mohon maaf Pak. Bagus, silakan. Ya, jadi begini Pak, di kelas saya ada siswa yang memiliki kebutuhan khusus, tetapi tidak terlalu ini. Namun kebanyakan guru kesulitan merubah strateginya karena strateginya dirasa sudah nyaman bagi semua siswa dan tidak mungkin mengorbankan hal tersebut untuk dua siswa. Jadi bagaimana caranya agar strategi tetap diterjalankan, tetapi siswa yang memiliki kebutuhan khusus tersebut tidak merasa terasingkan. Iya, good. Itu yang disebut dengan pendidikan inklusi ya. Ya, jadi sekolah inklusi itu sekarang itu memang ada undang-undang, ada peraturan pemerintah. Jadi tidak boleh menolak bagi siswa yang punya berkebutuhan khusus, Aditya ya. Harus masuk dalam satu. Makanya sekarang bagaimana kita mempersiapkan tenaga kependidikan yang paling tidak punya pemahaman dasar dalam memberikan layanan juga termasuk kepada layanan pendidikan khusus. Meskipun pada saat undang-undang atau peraturan ini dimunculkan, pro dan kontra itu ada. Artinya begini, yang kontra itu kalau ada yang pendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya agar bisa terlayani secara optimal, ya harus dipersiapkan lembaga tersendiri, gitu Aditya. Gitu ya. Tetapi semangat pemerintah pada waktu itu untuk dalam kesetaraan lah gitu kan, dalam tanda kutip, ya jadi diintegrasikan. Nah, hanya tentu saja di dalam pengintegrasian ini agar tidak ada pihak-pihak yang menjadi korban dalam tanda kutip kan gitu. Iya kan? Ya harus ada disediakan juga Aditya tenaga khusus yang bisa memberikan pelayanan manakala dibutuhkan layanan secara tersendiri. Begitu. Jadi dari konsepnya kalau ada anak yang berkebutuhan khusus, ada pada saat di mana anak itu bisa bergabung bersama dengan teman-temannya melakukan aktivitas yang dianggap bisa semuanya dalam aktivitas bersama-sama. Tetapi ada konteks-konteks tertentu yang memerlukan pelayanan khusus. Nah, kehadiran guru khusus yang dipersiapkan untuk memberikan treatment itulah. Begitu, sehingga tadi apa yang Aditya khawatirkan, ada merasa sebagian yang dirugikan dan lain sebagainya, akan terpecahkan. Jadi nanti begini, ada saat-saat sekolah kelas bersama yang kita meskipun tentu tidak akan memiliki, tidak akan tercapai kompetensi yang sama ya, apalagi dengan berkebutuhan khusus. Tetapi paling tidak ada sosialisasi, interaksi di sana semua ikut. Nah, tetapi pada saat nanti ada membutuhkan layanan tersendiri, dia berikan treatment dengan layanan tersendiri. Itu akan lebih adil. Sehingga orang yang biasa, normal dalam tanda kutip, itu bisa mereka belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Dan yang tadi berkebutuhan khusus juga merasa dilayani dengan layanan secara individual. Begitu salah satu strateginya. Oke, Aditya? Nah, hanya tentu ini sekolah menjadi mahal. Ya, menjadi mahal kan? Karena harus menyediakan SDM yang selain guru biasa juga harus menyediakan guru yang ahli di bidang layanan pendidikan khusus. Itu namanya ada dulu disebut dengan pendidikan terpadu kalau dulu. Kalau sekarang kan pendidikan inklusi. Begitu Aditya? Ya, halo. Baik. Terima kasih. Intinya tidak boleh kita mendiskriminasi terhadap peserta didik, gitu aja. Semua harus kita layani. Nah tentu dengan cara adil, proporsional.
Ya, adil proporsional itu tidak selalu harus lama-lamanya bersama-sama. Ada saatnya kita berikan treatment layanan tersendiri, bahkan mungkin di ruangan tersendiri, gitu. Oke, good. Makasih. Ya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut dulu ya. Sampai jam 2 berapa? Jam 2 SKS kan ini kita ini. Halo? 3 SKS Bapak. Oh 3. Wah, sampai jam maghrib berarti ya. Maghrib. Oke, baiklah. Kita coba lanjutkan dulu. Halo? Kebaca nih. Cobalah sambil Bapak agak rileks sejenak. Coba mungkin 2 menit. Disimak dulu semuanya sama-sama. Dari jam Bapak ini jam 14.24 sampai 14.26, 3 menit lah, 27 lah. Disimak itu. Silahkan. Kelihatan nggak? Kelihatan? Terlihat. Oke. Terlihat, Pak. Baik, simak aja dulu. Disimak itu dilihat. Kan ini kan sedang belajar apa namanya? Ini yang disebut dengan menerapkan strategi scientific. Yang pertama adalah mengamati. Mengamati itu kan melihat, menyimak, mengamati. Silakan.
Oke. Sudah? Berapa? Wah, udah lebih nih. 14:31 di Bapak nih. Oke, good. Ya. Ini judulnya apa ini? Dapa? Halo, Dapa. Judulnya apa? Bagaimana cara memilih strategi pembelajaran, Wah, Pak? bagus-bagus nih. Luar biasa, bahasa Inggrisnya hebat-hebat nih. Semester angkatan baru nih. Wah, bagus-bagus. Gus lah. Jadi sekarang itu tidak bukan hal yang inilah, bahasa Inggris itu ya dianggap biasalah seperti bahasa daerah lah gitu kan. Oke, good. Ini dari pertanyaan ini sebelum melihat 1, 2, 3 dan 4 kira-kira apa yang mau dijawab atau apa yang harus dijawab dengan pertanyaan ini? Sebelum melihat nih 1, 2, 3, 4-nya. Kira-kira kalau pertanyaan ini muncul kira-kira apa yang ingin diungkapkan? Langkah-langkahnya, Pak. Cara buat milihnya tuh langkah-langkahnya gimana? Tadi kan karena strategi itu akan melibatkan berbagai unsur, berbagai aspek untuk kegiatan pelaksanaan pembelajaran agar terjadi interaksi secara efektif dan efisien, ya, tercapai tujuan. Nah, maka kan di sini tentu saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, gitu. Nah, antara lain tentu banyak juga, ini bukan hanya 4, tetapi paling tidak hal yang penting untuk memilih dan menetapkan atau mengatur strategi ini. Nah, yang pertama itu, kedua, ketiga, keempat. Nah, Bapak sekarang beri kesempatan nih kepada adik-adik semua nih, mahasiswa semua, siapa yang pertama? Acungkan tangannya. Oke, Zurais Hak. Zurais, yang satu apa? Di mute, masih di mute. Zurais masih di mute. Dibaca dulu enggak, Pak? Boleh, yang baca teks dulu. Bahasa Inggris. Baca dulu lah. Begin with objective. Before selecting appropriate teaching strategies, determine the learning objective for the course. Itu artinya kita tuh harus mulai mencari tujuannya dulu, Pak, sebelum pembelajaran. Jadi kita tuh menentukan dulu pembelajaran ini untuk apa dibuat gitu, Pak. Dibuat untuk apa pembelajaran itu. Iya. Oke. Nah, ulangi. Ya, ulangi silakan. Jadi kita tuh yang di langkah pertama kita tuh tentuin dulu tujuannya pembelajaran ini tuh apa gitu. Kenapa harus diketahui dulu atau dirumuskan dulu tujuannya, atau katakanlah diketahui dulu, dianalisis dulu tujuannya, kenapa? Biar pembelajarannya lebih efektif, Pak. Biar kita tuh juga tahu kita nih belajar untuk apa gitu, Pak. Ada capaian-capaian tertentu yang harus dicapai dari pembelajaran tersebut, Pak. Nah, karena betul jawaban tadi. Minggu yang lalu sudah kita paparkan juga dalam slide sebelumnya bahwa pembelajaran ini kan Zurais sebagai suatu sistem ya. Halo Zurais? Ya, Pak. Iya kan, pembelajaran itu kan sebagai suatu sistem ya. Iya, Pak. Nah, apa artinya? Apa artinya? Halo?
Ya, hilang. Silakan. Jadi gimana? Hilang? Pembelajaran sebagai suatu sistem, Anda paham? Siapa yang tahu? Halo, silakan siapa? Izin jawab Pak. Silakan. Iya, jadi pembelajaran sebagai suatu sistem itu artinya bahwa dalam pembelajaran ini terdapat berbagai komponen yang saling berkaitan, bekerjanya berkaitan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, sekarang kalau kaitan dengan nomor 1 ini, yang mana itu dari sistem itu? Unsur-unsur dari sistem itu. Yang nomor 1, hubungannya dengan nomor 1 ini. Goal, Pak. Tujuan, Pak. Iya, good. Ini kan coba nomor 1 apa maksudnya nih nomor 1? Memulai dengan tujuan, Pak. Iya. Artinya di sini apa maksud bahwa di sini dalam menentukan strategi kita mulai dengan tujuan gitu. Maksudnya apa? Kenapa? Kalau dilihat dari dicermati dengan pembelajaran sebagai suatu sistem gitu kan? Kenapa? Karena begitu, Pak. Kenapa? Karena aturannya begitu, Pak. Jadi aturannya gimana aturannya? Iya, jadi sistem pembelajaran itu kan ada aturannya. Pertama goal, kan? Ketiga media, keempat evaluasi. Nah, jadi langkah pertama tentuin tujuan. Oke. Jadi langkah yang pertama ketika kita akan memilih strategi, mengatur strategi adalah mencermati tujuan. Kan gitu. Kompetensi. Kenapa? Karena dari kompetensi dari tujuan ini nanti akan juga menentukan kepada komponen-komponen lain di dalam konteks pembelajaran sebagai suatu sistem. Kan gitu. Iya kan? Iya. Oke. Nah, di sini before selecting apa? Coba. Maksudnya apa itu? Sebelum menentukan apa namanya strategi pembelajaran yang sesuai, jadi harus nentuin dulu tujuan pembelajarannya itu untuk apa gitu kan. Iya, gitu. Jadi sebelum menentukan strategi, cermati dulu, pahami dulu, rumuskan dulu tujuannya untuk apa. Contoh, kalau pembelajarannya misalnya siswa dapat mempraktekkan apa namanya memasak, kalau memasak lah, mempraktekkan memasak apa ya, masak apa yang gampang? Nasi goreng, masak telur. Masak telur. Ya, misalnya bisa mempraktekkan kalau ini tata boga ya, misalnya di SMK nih, bisa mempraktekkan cara memasak telur dadar, gitulah. Nah, ini kan kemampuannya adalah yang akan diukur, kemampuan yang harus dimiliki adalah siswa atau peserta bisa memasak telur dadar dengan baik dan benar, enak kan gitu, dengan baik dan enak. Nah,
Yang kedua, misalnya siswa dapat memahami bagaimana cara memasak telur yang baik. Ada dua tuh. Yang pertama, siswa dapat memasak telur dadar dengan baik dan enak. Yang kedua, siswa dapat memahami cara memasak telur dadar dengan baik dan enak. Nah, dengan dua contoh tujuan yang barusan Bapak ungkapkan, apakah memerlukan strategi yang sama atau strategi yang berbeda? Berbeda. Yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau misalnya untuk memahami itu ada prosedurnya dulu, Pak. Bandingkan dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu lebih ke prakteknya. Berarti strateginya gimana untuk membedakan yang ke satu, yang kedua? Diselaraskan, Pak. Jadi setelah memahami prosedur pembuatan makanannya tersebut, baru dipraktekkan. Nah, jadi gimana strategi untuk ke satu dulu lah, yang ke satu dulu atau yang memahami dulu. Strateginya apa untuk memahami dulu? Strateginya apa? Dikasih teorinya dulu, Pak. Iya. Dikasih telurnya dulu. Dan bahkan mungkin tidak usah di dapur ya. Bisa kan di kelas ketika membahas tentang masak-memasak, dijelaskan bahan-bahannya, yang diperlukan, kan itu bumbunya, alatnya, caranya, kan gitu. Nah gitu, itu bisa di kelas. Tapi ketika yang kedua atau yang pertama tadi mempraktekkan melakukan cara memasak, itu bisa nggak dilakukan di kelas biasa? Ya bisa sih bisa ya, bisa kan harus ada alatnya, Pak. Harus bawa kompor kan, harus bawa kompor dan kater, tapi kan akan mengganggu ya. Jadi kalau begitu harus dibawa kemana? Dibawa ke dapur, ke ruang khusus, laboratorium. Kalau di SMK kan ada laboratorium khusus. Ya, tadi yang sudah dipahami dulu, kemudian, nah gitu. Berbeda kan strateginya, berbeda kan? Berbeda. Sekarang kalau Anda mau melakukan yang tujuan ke satu dengan yang kedua, mana dulu yang akan didahulukan? Apakah yang kedua dulu? Berarti apa yang kedua dulu? Berarti membangun dulu kompetensi pengetahuannya. Begitu. Baru ke praktek. Boleh tidak praktek dulu? Boleh. Kayaknya bisa juga sih, bisa juga. Perlu, tapi perlu dibimbing juga. Iya, dibimbing. Artinya boleh nggak dengan strategi kita langsung dulu praktek dulu lah? Boleh. Kemudian nanti dinilai kan, dilihat dari segi pengetahuannya gimana dengan cara yang tadi. Yang Anda lakukan itu kalau menurut teori begini. Sehingga siswa bisa mengukur, oh ternyata ada sebagian yang sudah sesuai dengan konsep teori, ada juga sebagian yang belum sesuai dengan teori. Kan bisa kan? Yang disebut dengan strategi deduktif dan induktif. Kan bisa kan? Bisa. Oke, good. Paham ya? Kenapa penting tujuan ini? Karena akan menentukan kegiatan, termasuk sarana fasilitas, alat, dan lain sebagainya. Maka begin with objective. Mulai dengan merumuskan tujuan atau mencermati tujuan yang sudah ada. Oke, kemudian lanjut yang kedua. Yang kedua, Zilkarisha. Nomor 2, ya silakan. Nomor 2 apa tuh? Menyelaraskan, mungkin kan menyelaraskan strategi mengajarnya. Iya. Berarti kan itu yang jawaban yang kedua barusan kan? Maksudnya gimana? Pak, silakan. Maksudnya gimana? Yang kedua itu, halo? Menyelaraskan? Ya, jadi gimana maksudnya? Jadi kita
sejajarkan gitu Pak dengan tujuan yang sudah ditentukan. Mensejajarkan, menyelaraskan, menyesuaikan kan gitu. Jadi jika tujuannya tadi mempraktekkan, maka baru strateginya disesuaikan dengan kegiatan praktek. Tadi kan alatnya harus dilengkapi, tempatnya juga harus memungkinkan, pakaiannya juga mungkin harus ya menggunakan pakaian laboratorium kan, yang biasa untuk masak-memasak. Ya pakai baju gitu kan gitu. Wah, jadi keren kelihatan tuh. Nah, ini jadi kalau Anda nanti mengembangkan program pendidikan kelihatan tuh. Wah, bagus tuh ada sedang pakaian khusus, ini di kelas biasa, ini di laboratorium dan lain sebagainya. Wah, luar biasa tuh. Jadi menyelaraskan, harus diselaraskan. Makanya kenapa penting yang pertama dulu, tujuan. Karena nanti akan mempengaruhi atau berimplikasi pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Itu strategi itu. Jadi tolong nanti kalau Anda mau mengembangkan strategi, yang harus ditanya dulu adalah apa tujuannya, kompetensi apa yang harus dimiliki. Oh, agar dia bisa mempraktekkan. Oh, sudah terbayang. Kalau untuk mempraktekkan maka Anda perlu strategi ini. Dari mulai bahannya, alatnya, lingkungannya, pakaiannya mungkin, kemudian tempatnya, sampai kepada evaluasinya juga seperti apa. Itu strategi. Oke, baik. Ini sudah adzan, ada asar di Bapak, jadi nanti kita akan berhenti pada pukul 14 ya sampai 15 ya. Sampai 15 ya. Kita seperempat jam lagi lah. 15 menit lagi. Oke, lanjut. Yang ketiga, lanjut. Yang ketiga. Halo, siapa? Acungkan tangannya yang ketiga. Boleh dimute-kan dulu, yang lain suaranya dimute-kan aja dulu. Dimute-kan dulu, yang lain biar tidak kelihatan berisik. Kecuali yang mau berbicara silahkan. Yang ketiga, halo silahkan siapa? Pak Irus, oke Pak Irus. Yang ketiga. Setelah yang kedua, kemudian yang ketiga. Ya Pak Pak, Irus. dibaca dulu Pak. Oh, boleh baca dulu. Your assessment strategy to the objectives. Artinya sejajarkan strategi penilaian Anda dengan tujuan. Maksudnya sejajarkan itu di sini apa ini? Kayak gimana ya? Ini kan Pak, jadi di apa namanya? Ya nggak tahu di mana. Diselaraskan. Gitu. Bahasanya diselaraskan, ya, disesuaikan, gitu kan. Strategi yang akan digunakan, metodenya, medianya disesuaikan dengan tujuan kan gitu. Oke. Yang terakhir nomor 4 ini sudah tadi ya, nomor 2 sama, nomor 3 sama, nomor 4 halo. Nomor 4 siapa? Setelah Pak Irus. Tipani lagi muncul, silakan Tipani nomor 4, Tipani. Oke, Tipani, Igna, ya. Ada Igna, ada Hapsah, Igna Hapsah. Tipani sebentar ya, Tipani ya. Ya Pak, siap. Igna dulu, ada Igna, ada Hapsah, ada Fauzia, ini mana dulu nih. Silakan. Panggilannya Igna aja. Iya, Igna, Pak. Oh, silakan. Jadi setelah tahu tujuan, setelah melaksanakan strategi itu dan penilaiannya, lalu setelah kita udah mengenal si siswanya itu, kita harus memodifikasi strategi pembelajaran sama strategi penilaiannya. Maksudnya jadi, memodifikasi itu di sini maksudnya apa? Memperbarui gitu, Pak. Ini di sini ada kata kunci memodifikasi, make modification. Memodifikasi ya, membaharui gimana? Merubah. Jadi kan setelah kita
melaksanakan strategi pembelajarannya sama strategi penilaiannya, lalu kita mengenal siswanya, misalkan oh ternyata strategi yang sudah dipakai itu kurang cocok misalkan sama siswanya. Jadi dirubahlah strateginya gitu. Iya. Good. Jadi ini masih hampir sama dengan line yang 2 dan 3 ya. Tapi di sini memodifikasi, melakukan proses rekayasa. Di sini teknologi pendidikan. Memodifikasi, kata Igna merubah. Ada unsur menyesuaikan juga, menyelaraskan. Unsur-unsur itu, terutama di sini adalah strateginya, metodenya, medianya, pendekatannya, modelnya. Nah itu diselaraskan dengan tujuan, dengan bahan, dengan situasi dan kondisi. Jadi artinya kesimpulannya strategi tidak berdiri sendiri. Gitu kan? Tetapi saling keterkaitan atau ada keterkaitan, keterhubungan dengan aspek yang komponen yang lain. Oke. Make modification to the teaching strategies and assessment, dan termasuk juga penilaian as you get to know your student. Seperti juga yang sudah diketahui tentang mungkin dari karakteristik siswanya, tujuannya, dan lain sebagainya. Nah, itulah strategi. Jadi kalau dalam perang itu dulu kan, dalam peperangan tentara, ya kan mempelajari dulu medan kan. Medan itu lapangan kan, tempat berperangnya kan. Di mana tempatnya, bagaimana karakteristik musuhnya, senjatanya seperti apa, suasananya, malam atau siang. Kan gitu kan. Wah, ini kan perbekalannya, logistiknya kan itu. Itu kan memang menjadi variabel yang harus diperhatikan di dalam menentukan strategi. Nah, ketika semua hal yang diperlukan untuk mendukung kegiatan peperangan itu baru tempur gitu kan. Jangan sampai pas baru masuk dilihat senjata mau dikokangkan, pelurunya tidak ada satupun. Ya habislah kita dimakan sama musuh. Gitu kan. Nah, jadi disinilah pentingnya strategi itu betul-betul secara cermat. Tadi sampai kepada make modification, ada penyelarasan, pengaturan, dan lain sebagainya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? 1, 2, 3, 4 sudah clear ya. Jadi bagaimana kita memilih apa nih? Memilih strategi itu gimana? Oke. Ada pertanyaan? Ada? Halo? Nggak ada, oke lah. Kalau nggak ada, sudah clear semuanya, mudah-mudahan ya. Sudah jelas kan, kalau ini kan jelas ya semuanya ya. Sudah jelas, ya nggak usah. Kalau sudah jelas ya sudah nggak usah dipaksakan. Nah, hampir sama dengan yang tadi, tapi ada tambahan di sini. Samanya tuh nomor A, nomor 1 itu sama. Oh, hanya di sini ada lebih tambahan-tambahan yang terurai ini. Yang belum, siapa yang belum mencoba? Atau yang amati dulu lah. 1 menit. Kita akan berakhir di 15. Oke, 15 ya. 5 menit lagi. Bisa? Udah? Oke. Ya, silakan. Sudah ada yang mau muncul. Yang ke-1,
Related to the objective. Udah ini kan udah kan? Udah kan? Ini mah udah ya. Nomor 1 mah udah kan? Sama kan dengan ini kan? Sama dengan ini kan? Nomor 1. Nggak usah lewat saja. Nah, yang kedua nih. Yang kedua. Berkaitan dengan kebutuhan siswa. Maksudnya apa tuh? Ya, kok silakan. Siapa yang barusan yang muncul? Namanya siapa? Yang laki-laki barusan? Tambahan bukan ya yang apa ciri yang pertimbangan lah ketika memilih strategi. Yang berikutnya related to student need and characteristic of student. Tadi kan berhubungan dengan kebutuhan dan karakteristik serta potensi daripada peserta didik. Contoh misalnya saja. Halo, siapa ya? Sekarang yang belum saya sapa, misalnya Risti Adia. Halo, Risti Adia. Iya, Pak. Mana Risti Adia tuh muncul? Risti Adia. Iya, Bapak. Kedengaran. Oke, tapi nggak muncul nih gambarnya, malah nggak kelihatan. Iya, Bapak. Ini wifi-nya nggak betul. Nggak betul. Nggak apa-apa. Nggak usah dimunculkan ya. Biar betul dulu nanti ya. Ya, oke. Risti. Oke, apa tadi? Ya lupa lagi yang mau ditanyakan juga tuh. Related to student need and characteristic of student. Nah, misalnya begini, Risti. Kalau Anda nanti misalnya merancang pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus tunanetra. Kalau tunanetra itu kan tidak bisa melihat ya. Ya, Pak. Nah, Anda merancang pembelajarannya dengan membuat media presentasi PowerPoint yang bagus. Nah, bagus lah. Nah, pokoknya hebat lah pakai apa warnanya, pakai animasi macam-macam. Pertanyaan Bapak, apakah strategi Anda tepat atau tidak? Nggak tepat, Pak. Kenapa nggak tepat? Karena peserta didiknya itu kan berkebutuhan khusus. Terus yang maksudnya itu kebutuhan khusus itu nggak bisa melihat gitu tunanetra. Jadi media yang Risti kasih itu berarti nggak tepat karena ya peserta didiknya tidak bisa melihat itu gitu, Pak. Iya, kan tidak bisa melihat. Sebagus apapun warna ya tidak menarik bagi mereka. Iya. Maka strategi Anda menggunakan apa kira-kira? Mungkin pakai dengar gitu, Pak. Pakai misalkan ada audio gitu, Pak. Auditif mungkin dalam bentuk sandiwara lah gitu kan, simulasi sandiwara gitu kan, ya atau ya bermain peran tetapi melalui audio kan bagus itu. Nah gitu itulah jadi related to student need and characteristic of student. Oke, yang ketiga apa nih Risti? Yang ketiga coba lanjutkan dulu. Yang ketiga tambah satu lagi. The size of the group. Maksudnya gimana? Ukuran dari kelompoknya gitu kan maksudnya? Benar, maksudnya apa tuh? Mungkin dari banyaknya peserta didik. Iya. Sekarang Kristi, kalau Anda harus memberikan pengarahan pada audien di lapangan sepak bola di GBLA misalnya, gedung apa gambarnya di bangunan GBLA Bandung Lautan Api. Tahu nggak Bandung Lautan Api GBLA? Enggak. Atau di Anda saja. Anda di mana nih? Posisinya Anda di mana? Cimahi, Pak. Oh, Cimahi. Wah, masa orang Cimahi nggak tahu GBLA ini? Luar biasa kamu. Nggak pernah kemana-mana. Nggak pernah kemana-mana. Benar-benar COVID nih, Risti. Iya, Pak. Risti, kalau di Anda ada lapangan yang luas mana tuh? Di mana aja yang luas di Cimahi? Lapangan itu apa sih Arhanud gitu, Pak? Di Arhanud lah. Anda harus memberikan pengarahan ke tentara tuh Arhanud, di Arhanud tuh. Ya. Nah, yang pesertanya katakanlah ada sampai 1.500. Anda menggunakan diskusi strateginya cocok enggak? Enggak, Pak. Kenapa enggak cocok? Karena terlalu banyak, Pak. Banyak. Harusnya gimana dengan cara apa yang lebih pas? Dengan size of the group itu?
ya dikelompokkan lagi gitu Pak, ke yang misalkan dari 1000 Enggak, itu. jangan dikelompokkan lagi, udah jelas di satu Oh. lapangan itu. Pesertanya di satu lapangan, sudah berbaris itu. Nanti Hmm. dikelompokkan lagi malah marah, ditembak Iya, kamu iya. sama tentaranya gitu maksud apa? Jadi gimana tuh? Langsung apa strategi apa yang ada gunakan? Hah? Ya media mungkin Pak, medianya kayak Enggak. ceramah. Oh, iya, Kayak dengan dikasih tahu gitu. ceramah kan, dengan ceramah kan lebih efektif kan, tapi ceramahnya Iya. menarik gitu kan, dengan suaranya yang wah Lantang. menarik, lantang kan gitu kan. Jangan Iya. seperti yang ceramah tapi mau tidur kan gitu kan. Nah, Iya. ini kan wah dengan tegap, wah bahasanya meyakinkan. Itu kan lebih efektif daripada diskusi kelompok. Wah, dibuat grup dulu. Wah, keburu mati duluan ditembak tuh sama tentara di Arhanud. Jangan atuh Pak, jangan Iya, ditembak. iya jangan. Makanya harus benar itu strateginya gitu, Risti ya. Iya Pak. Oke, heeh. Siap. Kemudian terus langsung selesaikan Risti itu yang keempat. Ability of the student. Apa maksudnya? Berhubungan Berhubungan dengan apa? kemampuan. Kemampuan, minat bisa. Minat dan bakat dari Minat peserta bakat. didiknya. Iya, terutama yang harus diukur itu kemampuannya. Contoh, Anda mau menggunakan ini di kelasnya kelas kecil, diskusi menerapkannya. Misalnya di SD, diskusi tentang bagaimana peran globalisasi terhadap ekonomi dunia. Wah, siswanya SD itu, kemampuan SD, cocok enggak Anda menerapkan topik diskusi? Enggak, Kenapa Pak. enggak? Masih SD Pak. Ya, Terlalu jauh buat anak SD. Apanya yang terlalu jauh? Topiknya. Ya topiknya, apa globalisasi aja belum ngerti mereka. Kan ingin keren Anda Risti, wah judulnya globalisasi ekonomi, gitu kan, ingin keren. Tapi di hadapan SD ya nggak cocok tuh, karena tidak sesuai dengan ability. Yang terakhir, motivation of the student, motivasi dari peserta didiknya. Maksudnya gimana nih? Motivasi ya. Berhubungan dengan motivasi. Dari mana dia dari Risti tahu bahwa motivasinya tinggi dan rendah dan lain sebagainya? Dari cara dia belajar sama nangkep tadi ilmunya. Yang Bapak sampaikan di awal, relative the motivation itu harus dilihat dari kebutuhan mereka. Jadi pelajari kebutuhan mereka, belajar tentang ini untuk apa. Sehingga Anda bisa menawarkan ini loh. Sama ketika sudah sore mau makan, lapar, kan tidak semua jenis makanan dibutuhkan. Kan gitu. Jadi tawarkan dari sekian menu itu mana menu yang mau dimakan. Sehingga nanti akan menggugah motivasi, semangat untuk makan. Kan gitu. Risti, ya, halo. Ya, jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Oke, baik. Sampai di sini kita akhiri ya dari ini. Clear ya? Ini bahan-bahannya belum ada yang di-share ya? Belum? Iya, Bapak belum. Ada Bapak. Ya, mudah-mudahan. Ini suka lupa aja. Tolong diingatkan lah. Mudah-mudahan nanti malam ya bisa di-share ya ke grup. Oke. Baik, terima kasih. Saya minta salah seorang untuk menutup perkuliahan kita hari ini. Silahkan siapa yang mau menutup. Silakan. Ya, silakan simpulkan dan tutup gitu. Oke, silakan. Simpulkan dan tutup. Cepat, udah lebih 5 menit tuh. Halo, siapa? Simpulkan langsung tutup. Nggak usah dipanggil lah. Anda aja sukarelawan. Silakan. Ada nggak? Acungkan tangannya itu mana? Wah, kenapa kalau disuruh menyimpulkan ini agak berat kan? Terakhir dalam pembelajaran itu menyimpulkan. Halo. Ya, good. Muhammad Ihsan, silakan. Muncul. Dalam strategi pembelajaran kali ini, kita belajar tentang bagaimana tentang
struktur, sistem, dan media itu adalah sebuah strategi pembelajaran. Kemudian kita juga diperlihatkan bahwa seorang guru itu harus memiliki teknik untuk mendorong siswa untuk lebih belajar mandiri. Dan juga salah satu strategi dalam pembelajaran itu membutuhkan harus meyakinkan peserta didik bahwa pelajaran yang sedang guru itu ajarkan itu penting bagi mereka gitu. Kemudian kita juga diperlihatkan bahwa diperlihatkan cara memilih strategi pembelajaran juga. Kemudian bagaimana memilih strategi tersebut gitu. Iya. Oke, langsung tutup. Semua punya kesimpulan ya, semua juga ada kesimpulan masing-masing, silakan. Oke, Muhammad Ihsan tutup aja. Mungkin sekian saja dari pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa tersampaikan kepada kami. Sekian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih ya untuk semuanya. Selamat beristirahat. Ya. Oke, nanti bahan ya akan dikirimkan. Oke, mohon izin ya, lab duluan ya.